Wa arkanus sholati lan utawi piro-piro rukun sholat iku samaniyata asyara 18. Apane rukune an-niyatu suwiji niat wal qiyamu lan ngadeg. An-niyatu suwiji niat wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati sertane kuasa wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram wa qiraatul fatihati lan maca fatihah wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillah atau ayat bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking fatihah, iku ayatun ayat minha setengah saking surat atau saking ayat al-fatihah. Waruku lan ruku wa tumakninatu lan tumakninah fihi dalam ruku warafmu lan tangi ngangkat bangun wal i'tidal lan i'tidal wa tumakninatu lan tumakninah fihi dalam i'tidal wasujud lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fihi dalam sujud wal julus lan lungguh duduk baina sajdatayn dalam sujud loro di dalam antaranya sujud loro wa tumakninatu lan tumakninah fihi dalam lungguh wal julusul lan lungguh al akhir wal julusul akhir lan lungguh kang akhir wa tasyahud lan tasyahud fihi dalam julusul akhir wa sholatul lan sholawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dalam lungguh akhir atau tahiyat akhir wa taslimatul ula lan salam kang awal wa niyatul khuruj lan niat metu minas sholati saking sholat wa tartibul lan tartib wa tartibul arkan lan utawi urutane rukun-rukun iku alama dzakarna iku alama ing atase urutan dzakarna kang sampun nutur kami imma wa sunanu ala utawi sunah-sunahe sholat qabla dukhuli ing dalam sadurunge mancing fiha ing dalam sholat iku syai'ani roh perkara al-adzan suci adzan wal iqamatu lan qomat wa ba'da dukhuli lan utawi ing dalam sakwise mancing fiha ing dalam sholat syai'ani iku syai'ani at-tasyahudul awal yaitu tahiyat awal wal qunut lan qunut fi subhi dalam subuh wa fil witri lan dalam salat witir fil nisfi tsani dalam separuh kang kapindo min syahri Ramadan di akhir dari bulan Ramadan. Fasal ini menjelaskan tentang rukun salat. Kalau kemarin syarat wajib salat, ada syarat sah salat. Kalau syarat berarti di luar atau sebelum pelaksanaan sholat. Kalau rukun berarti sesuatu yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan sholat. Itu bedanya syarat dan rukun. Rukun sholat dalam kitab ini jumlahnya ada 18. Kalau di Safinah, kalau tidak salah itu ada 17. Arkan sholat, rukun-rukun sholat itu ada 18. Yang pertama niat. Tentu menjadi dasar ibadah setiap muslim untuk menjadi sah dikatakan ibadah, bernilai pahala, bernilai takwa karena melaksanakan perintah Allah didasari dengan niat. Jadi tanpa niat itu berarti tidak sah. Persoalan teknis niat, nah itu yang kemudian terjadi beda pandangan antara imam ulama satu dengan ulama yang lain. Menjadi sesuatu yang wajib bahkan menjadi rukun sehingga ketika ditinggal salah satu rukun di dalam sholat menjadi penyebab tidak sahnya sholat. Jadi yang pertama niat sesuai dengan sholatnya masing-masing. Ada tingkatan-tingkatan niat yang sudah saya sampaikan juga. Ini juga dalam Safinah. Darajatun niat yang wajib disebutkan adalah lafaz usolli. Kemudian menentukan sholatnya sholat apa. Jadi usolli fardhu dhuhri misalnya, yang wajib. Lalu
kemudian adaan atau qodoan, lalu makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang saya sempat sampaikan itu tidak perlu menyebutkan imamnya siapa di masjid apa gitu. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat bermakmum kepada Bapak Ustadz Hilman di Masjid Al-Muhajirin Bojong Menteng RT 2. Akbar pertama sekali. Yang wajibnya ya usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Yang biasa kita baca itu kan sudah lumrah. Itu derajatnya. Tapi innamal a'malu binniyat ini menjadi dasar hukum kenapa niat menjadi wajib dalam ibadah. Kalau hadisnya kan panjang itu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Panjang tapi kita ingatnya yang awal. Innamal a'malu niat artinya apa Bang? Orang mah gimana niat? Oh segitu artinya. Udah bahasa Cipendawa jadinya sudah bukan. Hadisnya panjang, ternyata kesimpulannya orang mah gimana niat. Yang penting mah Islam, walaupun nggak sholat juga gimana niat orang mah. Salah itu nanti salah penerapan. Nggak butuh, nggak apa-apa, yang penting niatnya mau sholat saya. Ya dengan kasih, benar. Maka niat diartikan, dimaknai dalam istilah syariat adalah qasdus syai'i muqtaradan bi fi'li. Menyengaja sesuatu. Berarti sengaja, bukan tanpa sengaja. Jadi motifnya ada, motifnya karena sengaja melakukan satu perbuatan ibadah bersamaan dengan perbuatannya. Niat itu harus bersamaan dengan perbuatan, bersamaan. Ada pengecualian niat yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan. Contohnya niat dalam puasa Ramadan. Kita tuh puasa mulai ditahan, tidak melakukan, dilarang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu sejak mulai terbit fajar atau waktu subuh. Nah, berarti dari situ mulai puasa tuh. Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan puasa dimulai setelah imsak, setelah fajar tadi subuh. Tapi kenapa niatnya di malam hari? Setelah tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, ada yang fardhi syahri ramadhani, ada yang ramadhani. Intinya niatnya menjadi sesuatu yang wajib. Rukun dalam sholat yang pertama tentu niat. Dan ini sudah maklum. Wal qiyamu kemudian yang kedua adalah al-qiyam. Ini sholat fardu nih. Wajib hukumnya sholat fardu dilaksanakan dengan berdiri ma'al qudrati bagi yang mampu. Jadi wajib bagi yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri bukan berarti gugur kewajiban sholat, tetapi sholatlah dengan cara duduk. Dan duduknya diatur, yang afdal adalah iftirosh. Tapi tergantung kan orang penyakitnya. Pokoknya pengertian duduk ini banyak. Mau duduk sila, mau selonjoran, tapi yang afdal adalah iftirosh. Kecuali sunnah. Kalau sholat sunnah ada pilihan sah dengan duduk, tetapi nanti berdampak setengah pahalanya dibanding yang berdiri. Meskipun sunnah atau boleh, tapi kan dihindari karena menjaga fitnah. Maksudnya fitnah itu nanti orang beranggapan kita seperti menyepelekan. Orang bisa berdiri kok sholat sunnahnya sambil duduk. Misalnya duduk taraweh Bapak, yang lain berdiri boleh sambil duduk di belakang, mojok sendiri. Sakit Pak? Enggak. Emang enggak apa-apa. Tapi kan jadi masalah tuh. Nah hindari. Kalau bisa berdiri, berdiri saja. Tapi boleh nggak kalau duduk sambil duduk? Boleh. Kebetulan capek, lelah, sholat tarawehnya mau duduk. Ya jangan ke masjid atau di rumah taraweh. Kalau di masjid nanti anak-anak jadi bingung, nanya, sakit apa Bapak Anu? Katanya gitu. Tadi mah katanya Pak Anu sholatnya duduk taraweh katanya. Oh jatuh di mana? Katanya jatuh di mana? Tahunya itu anak-anak. Kemudian takbiratul ihram lafadznya sudah pasti. Allah dan Akbar. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Misalnya karena kita tahu Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Wujudul Akbar. Maksudnya ke Allah juga, tapi tidak diperkenankan, bahkan tidak sah. Harus dengan lafaz Allah dan Akbar. Allahu Akbar.